Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 tahun ajaran 2020-2021, maka izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Anissa Indonesia. Kalian bisa panggil Ibu Anis ya. Nah, Ibu di sini mengempu mata pelajaran matematika untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk pembelajaran kali ini kita diharuskan belajar menggunakan metode PJJ. Apa itu PJJ? PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh karena jadi ibu di sini, kalian di sana, kita di rumah masing-masing karena adanya musibah COVID-19 ini ya. Nah, namun karena pembelajaran PJJ ini jangan membuat kita patah semangat untuk belajar ya. Ada berbagai macam cara untuk kita tetap mau belajar. Nah, kita semua harus selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat menghilang, agar kita hidup senang dan belajar juga menjadi tenang ya. Nah, untuk di kelas 8 ini ada 5 materi dan ada 5 bab ya. Nah, untuk bab pertama ada mengenai pola barisan dan bilangan. Pada bab 1 ini ada 6 kali pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan pertama di sini Ibu punya satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita lihat di sini. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Mengapa sih Ibu mengangkat satu ayat ini? Karena kita lihat di sini ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di sini Allah sudah menjanjikan kepada manusia, siapa yang mau belajar untuk menambahkan ilmunya, maka beliau akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ibu mau mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Ingat, kodrat manusia dari lahir sampai masuk ke liang lahat adalah belajar, dan tetap belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Lalu, bilangan yang terdapat dalam pola bilangan tersebut selanjutnya disebut dengan suku barisan. Bentuk umum pola bilangan. Nah, biasanya bentuk umum itu kalau kata-kata siswa ya, biar lebih simpelnya bentuk umum ini adalah lambang. Ya, ingat, bentuk umum itu adalah lambang dari suatu pola bilangan. Oke. Lambang dari pola bilangan biasanya seperti ini, U1, U2, U3, U seterusnya sampai U ke N. Kenapa di sini N? N itu untuk melambangkan keberapa. Ya. Keberapa gitu. Kayak ini. U1. Kalau U1 berarti N-nya juga 1. Kalau U2 berarti N-nya juga adalah 2 gitu ya. Kita langsung aja ke contohnya daripada materi-materi pusing ya. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini disebut pola bilangan. Ya. Ini adalah pola bilangan. Ibu, kalau misalkan yang di pinggir ini pola bilangan juga bukan? Iya, betul. Ini juga adalah pola bilangan. Nah, lalu di sini kita lihat. Tadi kan Ibu sudah bilang ada suku barisan. Apa itu suku barisan? Nah, suku barisan itu bukan satu ini ya. Kalau satu seperti ini, kalau satu yang seperti ini itu namanya pola bilangan. Suku barisan itu ini. 1 adalah suku barisan ke-1. 2 adalah suku barisan ke-2. 3 adalah suku barisan ke-3. Sama halnya dengan yang ini. Ini juga adalah suku barisan ke-1, ini suku barisan kedua, dan seterusnya. Lalu Ibu
kalau misalkan lambangnya kayak gimana? Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk pola bilangan yang ini berarti pola bilangan ke U1-nya itu adalah 1. Pola bilangan U2-nya itu adalah 2. Lalu Ibu kalau misalkan U5-nya berapa ya? Tinggal kalian hitung saja. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Suku barisan atau bilangan kelimanya itu adalah 5. Nah, Ibu kalau misalkan U7-nya berapa? Nah, U7 itu adalah bilangan ke-7 sama halnya dengan yang 5 tadi. Berarti U7-nya itu kita hitung dari angka yang awal ya sampai ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti U7-nya adalah 7. Nah, untuk pola bilangan yang ini juga sama seperti itu. Gitu, gampang kan? Oke, selanjutnya. Nah, kita akan menentukan suatu pola pada suku bilangan. Pada suatu pola bilangan. Kita lihat di sini ada suatu contoh 5, 9, 13, 17, 21. Nah, kita udah tahu ya, ini adalah suatu pola bilangan dengan suku bilangan pertamanya 5. Ya, berarti ini adalah U1-nya ya. Lalu yang selanjutnya juga ini adalah U2-nya ya. Gitu. Nah, untuk menentukan suatu pola bilangannya, kita lihat dari U1, U2, lalu ini U3, ini U4, ini U5. Lalu di sini U6-nya berapa, U7-nya berapa, U8-nya berapa. Setelah angka 21 itu berapa sih, Bu? Gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya kita lihat dari suku pertama ke suku kedua bertambah gak? Atau berkurang gak? Ya, kita lihat di sini dari 5 ke 9 itu bertambah 4. Lalu dari 9 ke 13 bertambah 4 juga. Dari 13 ke 17 juga sama bertambah 4. Dari 17 ke 21 juga sama bertambah 4. Lalu mengapa ya di sini judulnya adalah pola bilangan? Karena kita harus melihat pola yang terbuat dari suatu pola bilangan tersebut. Di sini polanya yaitu suku bilangan tersebut ditambahkan 4. Berarti di sini juga 21 ditambahkan 4 untuk menjadi suku ke-6-nya ya. 21 ditambah 4 yaitu 25. Ibu lalu suku ke-7-nya juga sama ditambah 4. Ya, betul, karena pola untuk pola bilangan ini adalah bertambah 4. Berarti 25 ditambah 4 adalah 29. Ibu selanjutnya berapa ya? Ditambah 4 juga yaitu 33. Gitu, ngerti? Oke, selanjutnya kita tambahin lagi contohnya ya. Ada 6, 5, 4, 47, dan 40. Sama halnya dengan yang tadi, ini adalah suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya suku kelima, 6, 7-nya berapa? Kita lihat dari 61 ke 54, bertambah atau berkurang? Berkurang berapa? Berkurang 7, berarti minus 7. Dari 54 ke 47 juga sama berkurang 7. Dari 47 ke 40 berkurang 7. Nah, untuk selanjutnya juga karena di sini polanya sama, berarti angka selanjutnya juga sama, dikurangi 7. 40 dikurangi 7, 33. Lalu angka selanjutnya dikurangi 7 juga. Berapa? 26. Dikurangi 7 juga jadi 19. Gitu ya. Gampang kan? Oke, selanjutnya Bu. Oke, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya ternyata masih ada contohnya. Kenapa Ibu di sini banyak memberikan contoh agar kalian paham dulu bagaimana cara menentukan suatu pola bilangan. Oke, kita contoh nomor 3. Ada 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Berarti di sini ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti ke-6, 7, 8-nya kita harus menentukan. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat seperti yang tadi.
dari 3 ke 6 bertambah atau berkurang? Bertambah ya, ditambah 3. Dari 6 ke 12 bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambahnya berapa? Bertambah 6. Lalu 12 ke 4, jadi bertambah berapa? Bertambah 12. Nah, kok Ibu beda-beda? Berarti bukan bertambah dan berkurang lagi. Di sini harusnya 3 dikali 2 ya. 3 kali 2 6. Lalu selanjutnya 6 dikali 12 6 menjadi 12 dikali 2. Lalu 12 menjadi 24 dikali 2 juga. 24 ke 48 dikali 2 juga. Nah, maka dari itu berarti bilangan selanjutnya juga sama, dikalikan dengan 2. Lalu 48 dikalikan ini 2 ya. Lalu selanjutnya di sini 48 dikali 2 adalah 96. Angka selanjutnya juga sama, dikali 2. Tinggal kalian kalikan 2, berarti 192. Lalu angka selanjutnya juga sama, dikalikan dengan 2, yaitu 384 gitu ya. Sekarang soal yang nomor 4. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Ibu, kenapa ini mas soalnya berbeda? Oke, kalian jangan dulu cover, jangan dulu pusing, jangan dulu sieun gak mau ngerjain ya. Kita lihat lagi kata ibu tadi, kalau N itu apa sih? N itu adalah bilangan keberapa ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan 5 suku pertama. Berarti N-nya itu adalah 5 karena yang ditanyakannya adalah 5 suku pertama. Nah, berarti kita udah punya N-nya, kita langsung di sini masukkan UN. N-nya berapa? 5. Langsung masukkan 5. U5 sama dengan 3N. N-nya berapa? 5 dikali 5 ditambah 2. Oke, langsung aja ya. Di sini U5. Terus 3 kali 5 15 ditambah dengan 2, berarti U5 sama dengan 17 gitu. Gampang sekali kan? Ibu, kalau misalkan sekarang yang ditanyakannya tentukan 7 suku pertama, ya gampang aja. Kalau misalkan yang ditanyakannya 7 suku pertama, berarti N-nya itu adalah 7. Ya tinggal kamu masukkan U7 sama dengan 3 dikali N-nya berapa tadi? 7. 3 kali 7 ditambah 2. U7 sama dengan 3 dikali 7 berapa? 21. Tinggal kamu tambahkan 2. 21 tambah 2 adalah 23. Seperti itu, gampang sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh ataupun macam-macam ataupun bisa kalian sebut dengan sifat-sifat dari suatu pola bilangan. Nah, macam-macam pola bilangan atau sifat-sifat dari pola bilangan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, lalu ada pola bilangan genap, lalu ada pola bilangan segitiga, lalu ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, lalu ada pola bilangan Fibonacci, dan yang terakhir ada pola bilangan segitiga Pascal. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu ada pola bilangan ganjil. Di sini Ibu mau mengingatkan dulu, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Dimulai dari angka 1 ya. Dan kalau misalkan dibagi 2 hasilnya akan ada koma-komanya. Misalkan 1 dibagi 2 0,5. Terus 3 dibagi 2 1,5. Hasilnya akan ada koma-komanya ya. Nah, itu kan bilangan ganjil. Sekarang kalau pola bilangan ganjil itu apa sih? Tentunya pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Oke, sekarang kita urutkan di sini pola bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya itu ada apa aja sih? Pertamanya 1, selanjutnya 2 bilangan ganjil bukan ya. Lalu 3, 5, 7 dan 9. Nah, ini
kenapa disebut pola? Kita lihat dari 1 ke 3 ada bertambah. Oke, bertambah 2. Lalu 3 ke 5 juga bertambah 2. Selanjutnya juga bertambah 2. Nah, kenapa jadi disebut pola bilangan? Karena dari bilangan-bilangan ini memiliki pola. Polanya apa? Yaitu ditambah 2 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pola bilangan juga memiliki suatu rumus ya. Ada rumus pola bilangan ganjil, yaitu rumusnya adalah 2n min 1. Nah, Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan, n di sini itu adalah bilangan ke berapa ya. Misalkan berarti 2n min 1, berarti 2 dikali n. N-nya itu bilangan ke berapa gitu ya. Nah, kita masuk aja ke contohnya di sini. Kita ambil U1 di sini ya. U1-nya itu adalah 1. Kalau misalkan U1 berarti n-nya adalah 1. Kita masukkan ke rumus yang ini ya. 2n min 1 rumusnya. Nah, karena rumusnya adalah 2n min 1 dan U1 itu n-nya 1, kita langsung masukkan 2-nya ditulis 2. Lalu n-nya berapa? Karena kita mau mencari U1 berarti n-nya adalah 1. Lalu dikurangi 1 juga ditulis. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Sama kan dengan yang ini? Nah, sama halnya dengan contoh yang berikutnya, yaitu U2. Kita mau menentukan U2. U2-nya Ibu kayak gimana berarti mencarinya? Kalau misalkan U2 berarti n-nya juga adalah 2 ya. Kita langsung masukin ke rumus 2n min 1, berarti 2 dikali n dikurangi 1. 2-nya kita tulis 2. N-nya berapa? 2 ya. Lalu dikurangi 1. 2 kali 2 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1 adalah 3. Kita punya U2-nya itu adalah 3. Betul sama? Oke. Lalu selanjutnya di sini Ibu punya satu contoh soal untuk kalian perhatikan cara pengerjaannya bagaimana supaya nanti kalian tidak pusing ketika mengerjakan soal-soal yang seperti ini ya. Perhatikan pola bilangan berikut 1, 3, 5, 7 dan tentukan bilangan ke-12. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jangan kalian langsung pusing, aduh bilangan ke-12-nya berapa, aduh jauh banget. Ya, karena kita di sini hanya perlu melihat dari pola bilangan tersebut. Di sini yang ditanyakan, kalian harus mengerjakannya seperti ini. Diketahui sama dengan ininya ya, pola bilangannya 1, 3, 5 dan 7. Yang ditanyakannya apa? Oke, ditanyakannya karena di sini bilangan ke-12 berarti U12. Selanjutnya berarti jawab. Oke, kita lihat di sini 1, 3, 5, 7 dan selanjutnya adalah pola bilangan apa? Pola bilangan ganjil. Nah, dan Ibu tadi sudah memberitahukan kalau pola bilangan ganjil itu rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1 ya. Oke, berarti di sini UN kita ganti menjadi U12 karena yang ditanyakan. Oke, kita tulis lagi di sini 2 karena di sini 2N berarti sama saja dengan 2 dikali N. N-nya berapa? N-nya adalah 12. N-nya itu adalah yang ditanyakan. 12 dikurangi 1. Berarti U12 sama dengan 2 kali 12 yaitu 24 dikurangi 1. Berarti kita punya U12-nya itu adalah 24 kurangi 1, 23. Gampang sekali kan? Selanjutnya, setelah ada pola bilangan ganjil, akan ada pola bilangan genap. Nah, Ibu juga mau mengingatkan, bilangan genap itu apa sih? Bilangan genap itu bilangan yang dimulai dari angka 2 dan bisa dibagi 2. Ya, contohnya 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1 gitu ya.
Jadi hasilnya tidak akan ada koma-komanya. Lalu kalau pola bilangan genap itu apa? Ya sama saja dengan yang sebelumnya. Pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Oke, kita di sini urutkan dulu saja. Untuk bilangan-bilangan genapnya ada 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 dan seterusnya ya untuk bilangan genap. Nah, kenapa disebut pola bilangan genap? Karena kita di sini lihat untuk pola bilangannya untuk bilangan-bilangannya itu adalah bilangan genap, dan di sini juga memiliki pola dari 2 ke 4 bertambah 2 ya, dari 4 ke 6 juga bertambah 2, dari 6 ke 8 juga bertambah 2, dari 8 10 juga sama, dan seterusnya juga sama. Berarti ini adalah pola bilangan. Nah, selanjutnya seperti halnya bilangan genap bilangan ganjil memiliki rumus, pola bilangan genap juga memiliki rumus, dan rumusnya sangat simpel untuk pola bilangan genap, yaitu adalah 2 dikalikan dengan n. Oke, kita ambil contohnya untuk U1 ya. Ibu tidak akan pernah bosan kalau misalkan U1 itu adalah n-nya 1 ya. Oke, kita ambil di sini U1-nya adalah 2. Oke, kalau U1-nya adalah 1, berarti di sini tinggal kamu tuliskan 2 dikali n. N-nya berapa? Nih. Untuk U1 n-nya adalah 1, tinggal kalikan aja 2 kali 1 yaitu 2. Nah, selanjutnya kita punya ada U2. Nah, U2-nya itu kalau U2 berarti n-nya adalah 2. Tinggal masukkan saja, misalkan 2 dikali n, n-nya berapa? N-nya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Ibu kalau misalkan aku pengen tahu U-nya U10 misalkan, ya sudah tinggal kamu kalikan saja. Kalau U10 itu berarti n-nya adalah 10. Tinggal kamu masukkan ke dalam rumus 2 dikali n ya. Berarti 2 dikali n-nya berapa? 10. Berarti U10 itu adalah 20. Gampang banget kan? Nah, sama halnya dengan yang bilangan ganjil, untuk yang bilangan genap juga ada contoh soalnya. Di sini kita lihat ada 2, 4, 6, 8 dan tentukan suku ke-10. Sebetulnya sudah dikerjakan tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu nih kalau ini bilangan genap atau bilangan ganjil, kalian perhatikan saja pola bilangannya 2, 4, 6, 8. Ini bilangan apa? Bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti rumusnya adalah 2 dikalikan dengan n. Nah, mengerjakannya sama dengan yang tadi, tinggal kamu ketik di sini diketahui 2, 4, 6 dan 8 serta selanjutnya. Lalu ditanyakan, karena yang ditanyakannya adalah suku ke-10, berarti di sini U10 ya, kasih tanda tanya. Oke, berarti jawab. Kamu tulis dulu lah di situ, karena ini adalah pola bilangan genap, maka gitu ya, U10 sama dengan 2 dikalikan dengan n. U10 sama dengan 2 dikali 10. U10 sama dengan 2 kali 10 adalah 20. Seperti itu, gampang sekali. Oke, untuk selanjutnya setelah pola bilangan genap ada yang namanya pola bilangan segitiga. Ibu cuma mau mengingatkan ya, kalau segitiga itu seperti apa? Berarti sesuatu yang memiliki 3 sudut ya, ada segitiga. Nah, pola bilangan segitiga itu adalah pola bilangan yang membentuk suatu segitiga. Lalu jadi apa sih yang harus membentuk segitiganya? Misalkan seperti ini ya, ibu munculkan seperti ini. Nah, karena harus membentuk suatu segitiga, kamu di sini pastikan U1 atau bilangan ke-1-nya itu adalah 1. Lalu U2-nya itu harus membentuk suatu segitiga. Nah, berarti kalau harus membentuk suatu segitiga, berarti yang bulat-bulatnya itu harus ada
3. Kenapa harus ada 3 nggak 2 aja, Bu? Kalau 2 nah gimana mau jadi segitiga ya? Kalau jadi seperti itu juga gitu ya, nggak akan jadi segitiga. Nah, karena harus menjadi suatu segitiga, berarti U2-nya adalah 3. Lalu U3-nya itu harus berapa? Ya kamu tinggal tambahin aja. Misalkan dari U2-nya seperti itu. Selanjutnya kan untuk U selanjutnya berarti harus bertambah tuh. Kalau misalkan kamu tambahin seperti ini juga yang tengahnya kosong, nanti ambruk dong ke tengah ya. Jadi kalian harus tambahin lagi gitu. Jadi U3-nya adalah 6 gitu, Nak. Ngerti ya? Nah, untuk pola bilangan segitiga itu seperti itu. Pokoknya bilangan-bilangan selanjutnya harus membentuk suatu segitiga kalau misalkan dibuat bulat-bulat seperti itu. Nah, untuk pola bilangan segitiga juga ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah setengah n dikalikan dengan n ditambahkan dengan 1. Ibu gimana caranya? Nah, kita misalkan mau menentukan U2 ya. Kalau U2 berarti n-nya adalah 2. Masukkan ke rumus ini, berarti setengah dikalikan dengan n. N-nya berapa? 2. Oke, dikalikan dengan lagi dengan n-nya berapa? 2. Ditambahkan dengan 1. Oke, tinggal kamu hitung 1/2 dikali 2. Cara menghitungnya kamu kalikan yang atas ini dengan yang 2. 1 kali 2 adalah 2. Yang bawahnya yang ini kamu tulis lagi di sini. Jadi 2/2. Lalu dalam kurung 2 tambah 1 adalah 3. Oke, selanjutnya karena di sini adalah 2/2 yang artinya juga sama dengan 2 dibagikan dengan 2, berarti tinggal kamu langsung hitung 2 bagi 2 adalah 1. Tinggal kamu kalikan dengan 3. Berarti kita punya U2-nya itu adalah 3 nih. U2 itu adalah 3. Lalu kalian lihat di sini U2 adalah 3. Sama kan jawabannya? Oke. Lalu Ibu, aku pengen lagi yang lainnya. Oke, kita punya misalkan U5. Kalau U5 berarti n-nya juga adalah 5. Oke. Nah, karena U5 berarti n-nya adalah 5. Nah, kita masukkan aja langsung ke rumus ini. Setengah dikalikan dengan 5, lalu masukkan angka 5 juga ditambah 1. Oke. Nah, ini langsung kamu hitung 1 kali 5, 5/2. Oke, selanjutnya 5 tambah 1 adalah 6. Nah, di sini kalian lihat 5/2, 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, hasilnya koma-komaan. Karena begitu, kamu langsung kalikan dulu. 5 dikalikan dengan 6. 5 kali 6 adalah 30 dibagi 2. 30/2 atau 30 dibagi 2 yaitu adalah 15. Gampang kan? Nih, sama kan? Ya, gitu. Gampang sekali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pola bilangan persegi. Ya, apa itu pola bilangan persegi? Kalian tahu persegi kan? Persegi teh yang kayak gitu tah, segi 4, tapi ukuran ke samping dan ke samping dan ke atasnya ini itu sama panjang. Jadi kalau pola bilangan persegi itu adalah sebuah pola bilangan yang membentuk barisan bilangan persegi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi segitiga itu kan kalau misalkan ditumpuk-tumpuk harus bulatan-bulatannya itu ditumpuk-tumpuk harus membentuk segitiga. Kalau pola bilangan persegi ini, si bola-bolanya ini harus membentuk suatu persegi yang ke samping dan ke atasnya sama banyak. Ini nih, lihat 2, ke atasnya juga 2, di sini ke sampingnya 3, ke atasnya juga 3, ini ke 4, ke atasnya juga 4, dan polanya gitu. Jadi untuk ke selanjutnya ke pinggir dan ke atasnya ditambahkan 1 baris gitu. Nah, selanjutnya pola bilangan persegi juga memiliki rumus. Rumusnya itu adalah n kuadrat. Nah, Ibu, kenapa sih n kuadrat? Nah, kita lihat di sini. Kita misalkan mau menentukan U1. Kalau U1-nya berarti n-nya adalah 1.
Berarti untuk menentukan U1 adalah N pangkat 2 ya. N-nya berapa? 1. Berarti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Lalu selanjutnya, kalau misalkan Ibu mau yang U4. Oke, kalau misalkan U4, N-nya adalah berapa? 4 kan? Oke, berarti tinggal masukkan aja ke rumusnya. U4 sama dengan N pangkat 2. Kalau N pangkat 2 itu adalah perkalian yang berulang. Berarti di sini U4 sama dengan N pangkat 2. Nah, tinggal masukkan aja N-nya berapa? 4. Berarti 4 pangkat 2. 4 kali 4 16 ya. Kalau atau misalkan di sini Ibu tulis dulu. 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya ada yang namanya pola bilangan persegi panjang. Kalau misalkan tadi persegi aja, sekarang ada yang namanya pola persegi panjang. Seperti apa persegi panjang? Kalau tadi persegi kan ke pinggir dan ke atasnya harus sama panjang. Kalau persegi panjang begini nih. Nah, salah satu sisinya harus lebih panjang dari sisi lainnya ya. Oke, kalau pola bilangan persegi panjang berarti sama saja pola bilangan yang harus membentuk suatu persegi panjang. Contohnya, nah sama saja seperti pola bilangan persegi aja ya yang tadi. Nah, kalau persegi panjang mah untuk yang pertamanya dimulai dengan 2 ya. Selanjutnya bertambah 1 1 1 gitu ya. Nah, untuk rumusnya itu adalah N ditambah N plus 1. Nah, Ibu oke, contoh soalnya Bu. Ya, siap. Sekarang kita mau menentukan U1. Kalau U1 berarti N-nya adalah 1 ya. Tinggal masukkan ke rumus. U1 sama dengan N dalam kurung N plus 1. Oke, tinggal masukkan N-nya berapa? 1 dalam kurung N-nya lagi berapa? 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. 1 kali 2 adalah 2. Kita punya U1-nya adalah 2 sama. Oke, kita sekarang mau mencari Ibu U4-nya berapa? Misalkan kalau U4 berarti N-nya adalah 4. Tinggal masukkan ke rumus. U4 sama dengan N dikalikan dengan N plus 1. U4 berarti N-nya 4. Di sini juga 4 ditambah 1. Selanjutnya 4 tambah 1 adalah 5. 4 kali 5 adalah 20. Berarti kita punya U4 nya adalah 20. Sama kah? Sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bilangan Fibonacci ya. Pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya dalam barisan bilangan tersebut. Kita lihat contohnya di sini. 1 1 2 3 5 8 13 dan seterusnya itu dari mana? Kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Kalian bisa menggunakan rumus ini kalau misalkan yang ditanyakannya 10 misalkan ya, atau yang kemungkinannya agak jauh untuk dihitung satu-satu. Nah, kalau misalkan cara yang pertamanya kalian tinggal menambahkan saja dari pola bilangan yang sudah ada. Nah, karena pola bilangan Fibonacci ini adalah penjumlahan dua bilangan sebelumnya di dalam barisan bilangan tersebut, maka kita lihat di sini U1 akan selalu 1. Ya. U1 akan selalu 1. Untuk U2-nya ingat, dua bilangan sebelum dalam barisan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, untuk U2 berarti kan U1 ditambahkan U1 yang sebelumnya, berarti U1 dikurangi 1 ya. U0 kan, U0-nya berapa? Nah, kalian ingat kalau bilangan itu dimulainya dari 0. Oke. Nah, berarti untuk U2-nya itu adalah tambahan dari ini. 0 tambah 1 adalah 1. Sekarang sini U3. U3-nya dari mana? Kalian tinggal lihat penjumlahan dari U1 dan U2. 1 ditambah 1 adalah
2. Sekarang ini U4 ya. U4 nya dari mana? Ya tinggal penjumlahan dari U2 dan U3. 1 ditambah 2 tuh. Dan selanjutnya juga 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 5 adalah 8, 5 tambah 8 adalah 13. Kalau mau tahu selanjutnya berarti tinggal tambahkan 8 tambah 13 adalah 21. Kalau mau tahu juga selanjutnya tinggal tambahkan lagi 13 tambah 21 berarti 34 dan seterusnya. Itu gampang sekali kan? Setelah pola bilangan Fibonacci ada yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Ibu, apa bedanya? Yang tadi kan ada segitiga, kenapa ini sebut segitiga Pascal? Oke, Ibu jelaskan dulu. Pola bilangan segitiga Pascal itu ditemukan oleh yang bernama Pascal. Ya, yang ditemukan oleh suatu ilmuwan, seorang ilmuwan yang bernama Pascal. Nah, di sini kita lihat pola bilangan Pascal. Kita lihat di sini ada contohnya. Pola bilangan Pascal itu yang pertama diawali, diawali dan diakhiri dengan angka 1 ya. Nah, betul atau tidak nih? Lihat di sini. Awal dan akhirnya. Awal, lalu ini akhirnya. Angka 1 kan? Ya. Oke. Nah, untuk segitiga Pascal diawali dan diakhiri dengan angka 1. Ibu, lalu selanjutnya gimana? Nah, untuk barisnya itu sesuai dengan jumlah banyaknya baris. Misalkan ini, baris pertama ya angkanya juga 1. Baris kedua ya angkanya juga ada 2. Baris ketiga ya angkanya juga ada 3. Baris keempat angkanya juga ada 4. Dan seperti itu selanjutnya juga gitu. Ya. Oke, diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nah, Ibu, kalau angka-angka tengahnya ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. Untuk baris pertama kan hanya 1 angka ya, berarti 1. Baris kedua hanya 2 angka, diawali dan diakhiri dengan angka 1. Angka tengahnya nggak ada dong. Lalu yang ketiga. Nih, 2 ini dari mana, Bu? Dari penjumlahan yang atas. 1 ditambah 1 yaitu 2. Selanjutnya ini, kalau yang 1 awal dan akhir nggak usah ditanya lagi ya, karena syarat segitiga Pascal itu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Oke, Ibu, ini 3 dari mana? Kita lihat di sini. Penjumlahan dari angka yang atasnya. Nah, kalau 1 dan 1 sudah tidak usah ditanyakan lagi. 3 dari mana? Di sini. 1 tambah 2 adalah 3. Ini juga sama, 2 tambah 1 adalah 3. Ini 4 dari mana? Dari sini. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 gitu ya. Dan selanjutnya juga berlaku aturan seperti itu. Kalau nggak percaya kita buktinya yang paling bawah. Ini, Ibu, ini 9 dari mana? Ya dari sini. 1 tambah 8, 9. 36 dari mana? Ya dari sini. 8 tambah 28 ya 36. Seperti itu. Gampang sekali. Oke, dan selanjutnya, nah sebetulnya masih ada contoh ataupun macam pola bilangan. Namun akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu takut kaliannya olab kalau terlalu banyak ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Nah, untuk materi yang hari ini kita telah membahas pengertian pola bilangan, menentukan pola bilangan dari suatu suku bilangan, lalu ada macam-macam ataupun contoh-contoh pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi panjang, Fibonacci, dan segitiga Pascal. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Untuk materi yang kali ini kalian rangkum di buku catatan. Ingat, untuk untuk pelajaran Ibu harus ada buku khusus matematika, khusus catatan matematika. Kalian rangkum setiap pertemuan dan akan dikumpulkan sebelum UTS ya, dan ini dijadikan syarat sebagai UTS kalian. Kalau misalkan catatan kalian tidak lengkap, kalian tidak boleh mengikuti UTS. Paham?
Oke, semoga anak-anak ibu selalu semangat untuk belajar ya, apalagi belajar matematika di dalam dengan kondisi pandemi ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas dua contoh macam ataupun macam pola bilangan lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.